Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan kitab Akhlaqul Banin jilid 2 pelajaran ke-8. Ini lumayan panjang ini pelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 8. Maza yajibu alaika liwalidaika. Maza, apakah itu yang wajib kepadamu liwalidaika bagi dua orang tuamu. Maza yajibu, apakah itu yang wajib ia alaika kepadamu liwalidaika untuk dua orang tuamu. Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang anak terhadap dua orang tua. Maza isim isyarah mubtada, yajibu khabarnya. Ayyuhal waladul mahbub, wahai anak yang tercinta, laqad arafta qadra mahabbati walidaika laka. Laqad, sungguh-sungguh, arafta, engkau telah mengetahui, qadra mahabbati, akan ukuran cinta walidaika, cinta dua orang tuamu, laka, bagimu. Wa ma qama bihi, dan apa-apa yang telah dilakukan oleh keduanya dengannya, fi sabili tarbiyatika, dalam menempuh jalan untuk mendidikmu. Fayajibu alaika an tuqabila hadzal ihsan, maka wajib kepadamu an tuqabila, oleh bahwa an taqula fa'il yajibu. Fayajibu alaika, maka wajib kepadamu an tuqabila, bahwa engkau balas hadzal ihsan, akan ini kebaikan, bil ihsan, dengan kebaikan pula. Ini saya artikan saja, enggak pakai syarah karena panjang pelajarannya. Wa antaquma bikulli ma tastati'u fi birrihima, dan bahwa engkau melaksanakan bikulli ma tastati'u, dengan seluruh apa yang engkau mampu, fi birrihima, dalam berbuat baik kepada keduanya. Wa ma'azalik, dan bersama demikian, tashhadul fadla, engkau menyaksikan akan keutamaan, wal minnata, dan karunia, lahuma, tetap bagi keduanya. Maksudnya begini, kita di belakang sudah tahu bagaimana besar cinta perhatian orang tua kepada kita. Apa yang telah mereka lakukan untuk mendidik kita, segalanya mereka lakukan. Karena itu wajib kepada kita untuk membalas kebaikan orang tua dengan kebaikan pula. Wa antaquma, kita mesti melakukan semampu yang kita bisa untuk berbuat baik kepada keduanya. Sesudah kita melakukan hal yang semampu kita, wa ma'azalik, bersama itu kita masih melihat bahwa kelebihan karunia tetap milik keduanya. Artinya kita masih merasa belum bisa membalas apa-apa dari kebaikan mereka. Masih mereka yang fadl, masih lebih banyak kebaikan yang mereka berikan kepada kita dibanding kebaikan kita yang kita lakukan terhadap orang tua, walaupun sudah kita kerahkan segala kemampuan yang kita miliki. Wa ta'tarifu annaka ma kumta tamaman bihuquqihima. Wa ta'tarifu, dan engkau mengakui, annaka, bahwa sungguhnya engkau itu makumta, belum engkau laksanakan tamaman, secara sempurna, bihuquqihima, dengan hak-hak keduanya. Itu. Fa'mal bihadhihin nasaih, maka amalkan olehmu dengan ini nasihat. Nah, ini nasihat yang akan dijelaskan ke depan, yaitu yang harus kita lakukan sebagai wujud bakti kita kepada orang tua kita. 1. Antuhibbahuma min samimi qalbik, bahwa engkau mencintai keduanya, min samimi qalbik, dari kedalaman hatimu, cinta yang mendalam dari hati kita. Wa tahtarimahuma ghayatal ihtiram, dan engkau menghormati keduanya, ghayatal ihtiram, semaksimal penghormatan. Benar-benar kita menghormati kedua orang tua dalam segala hal. Wa tu'amilahuma bikulli syai'in yufarrihu qulubahuma. Wa tu'amilahuma, dan engkau memperlakukan keduanya, bikulli syai'in, dengan segala sesuatu, yufarrihu, yang bisa membuat gembira ia, qulubahuma, akan hati keduanya. Itu yang harus kita lakukan. Segala hal yang membuat hati orang tua kita senang harus kita lakukan. Wa tahtaridha min ayyi syai'in yukaddiruhuma, dan engkau menghindari min ayyi syai'in, dari apapun, yuqaddiruha, yang bisa mengeruhkan ia akan keduanya. Segala apapun yang bisa membuat dia enggak senang, tinggalkan. Wa tusghiya ila nasaihima, dan engkau mendengar dengan baik. Tusghiya, mendengar dengan baik. Engkau perhatikan
ila nasaihima, kepada nasihat-nasihat keduanya. Wa tubadira ilam tisali awamirihima, dan engkau bersegera ilam tisali, kepada melaksanakan awamirihima, perintah-perintah keduanya. Wa qadai hawaijihima, dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan keduanya. Wa tusafihahuma kulla sabahin wa masa, dan engkau menyalami keduanya, salaman, engkau menyalami keduanya kulla sabahin, pada setiap pagi, wa masain, dan setiap sore. Ini anjuran supaya kita bersalaman dengan orang tua kita setiap pagi, setiap sore, sambil meminta ridhonya. Wa tuqabilahuma biwajhin bassam, dan engkau menghadap keduanya, engkau menemui keduanya, dua orang tuamu, biwajhin bassam, dengan wajah yang penuh senyum. Wa tad'u lahuma bitulil umri, dan engkau berdoa untuk keduanya, engkau berdoa kepada Allah lahuma, untuk keduanya, bitulil umri, dengan panjang umur, fi khairin wa afiyah, panjang umur dalam kebaikan, wa afiyah, dalam kesehatan, wa bihusuli maqasidihima, dan dengan tercapai maksud keduanya, tujuan keduanya. Itu isi doa kita. Ya Allah, panjangkan umur orang tuaku ya Allah, dalam kebaikan, dalam kesehatan, sampaikan cita-cita dan harapan baik keduanya. Wa bi ayyajziyahumallahu khairal jaza, ini lagi kita minta kepada Allah, dengan bahwa membalas akan keduanya oleh Allah khairal jaza, akan sebaik-baik balasan, ala husni tarbiyatihima, atas bagus pendidikan keduanya, bagusnya penjagaan keduanya. Itu yang poin pertama yang harus kita lakukan sebagai wujud bakti kita kepada dua orang tua. 2. Wa anta alama anna baqa'a walidayka ni'matun laka minallahi 'azimatun wa barakatun 'alaika wa rahmah. Wa anta alama, dan bahwa engkau harus tahu, anna baqa'a, bahwa sungguh masih adanya dua orang tuamu itu ni'matun laka, itu satu nikmat untukmu dari Allah. 'Azimah, nikmat yang sangat besar. Wa barakatun 'alaika, dan satu keberkatan kepadamu. Wa rahmatun, satu rahmat kepadamu. Tatamatta'u bin nadri ilaihima, yang engkau bisa bersenang-senang bin nadri, dengan melihat kepada keduanya. Wa fi dzalika sawabun azim, dan pada demikian melihat kepada wajah orang tua itu sawabun azim, ada pahala yang besar sekali, kama fil hadis, sebagaimana dalam hadis. Ini poin kedua, kita perlu tahu bahwa bila sekarang orang tua kita masih hidup, itu merupakan nikmat terbesar yang datangnya dari Allah. Itu satu keberkatan yang Allah berikan kepada Allah. Itu wujud dari kasih sayang Allah, supaya kita masih bisa melihat kepada wajah orang tua kita setiap hari. Di mana dalam melihat kepada wajah orang tua, membuat dia senang, itu mengandung pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma min rajulin yanzuru ila wajhi walidayhi nadhara rahmah. Ma min rajulin, tidak ada dari seorang laki-laki pun, perempuan juga, yanzuru ila wajhi walidayhi, yang melihat ia kepada wajah dua orang tuanya, nadhara rahmah, pandangan kasih sayang, bukan pandangan kebencian. Tidak ada seorang laki-laki pun, seorang perempuan juga masuk, yang melihat kepada wajah dua orang tuanya pandangan penuh kasih sayang, illa kataballahu lahu biha hajjatan maqbulatan mabrurah, melainkan menuliskan oleh Allah untuknya biha, dengannya pandangan tadi, hajjatan maqbulah, satu haji yang diterima, mabrurah, lagi yang mabrur. Masya Allah, melihat kepada wajah orang tua dengan penuh kasih sayang, Allah tulis seperti sekali naik haji yang diterima, lagi yang mabrurah, haji yang mabrur, balasannya sorga. Masya Allah. Wa tusafihuhuma kulla yaumin, dan engkau bersalaman, engkau salami keduanya, dua orang tuamu, kulla yaumin, setiap hari. Wa tusyawiruhuma fi umurika, engkau bermusyawarah dengan keduanya, fi umurika, dalam segala urusanmu. Apapun yang pengen kita lakukan, musyawarahlah kepada dua orang tua. Wa tudkhilus surura alaihima, dan engkau mesti memasukkan kebahagiaan, kegembiraan alaihima, kepada keduanya, buat mereka senang. Wa taqdi hawaijahuma, engkau penuhi kebutuhan-kebutuhan keduanya. Wa yad'uwa nilaka bikulli khair. Gimana nih? Wa yad'uwa, dan mendoakan oleh keduanya, laka, untukmu, bikulli khairin, dengan seluruh kebaikan. Fama a'dhama hadhihi ni'am, maka alangkah besar ini nikmat.
Wa ma ajdala hadzal sawab, dan alangkah besar ini pahala. Fahaqqan la ya'riful waladu mablaghan ni'mati biwujudi walidayhi. Fahaqqan maka benar sekali, la ya'riful waladu mablaghan ni'mah, tidak mengetahui oleh seorang anak akan tingginya nikmat biwujudi walidayhi, dengan sebab masih ada dua orang tuanya, illa idza faqadahuma, melainkan apabila telah kehilangan ia akan keduanya. Nikmat adanya orang tua, nikmat yang tidak diketahui oleh seorang anak betapa luar biasanya nikmat itu, melainkan baru dia sadar ketika orang tuanya sudah nggak ada. Baru merasa kehilangan, nggak ada lagi yang peduli, nggak ada lagi yang memperhatikannya, menanyakan keadaannya, nggak ada lagi yang menyuruhnya sholat, nggak ada lagi yang menyuruhnya untuk belajar, dan seterusnya. Ketika itu baru seorang anak merasa kehilangan. Maka sekarang selagi kita masih memiliki orang tua, lakukan yang terbaik. Fahunaka yuhissu bil khasaratil azimah. Fahunaka, maka di sanalah ketika mereka anak-anak sudah kehilangan orang tuanya, yuhissu bil khasarah, mereka merasakan ia dengan kerugian yang sangat besar sekali. Khasaratil azimah. Wal huzni syadidi ala firaqihima, dan merasakan kegundahan yang sangat ala firaqihima, atas kehilangan keduanya atau atas terpisah keduanya. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, wa antasta'milal adaba ma'ahuma fi kulli waqtin, bahwa engkau menggunakan adab ma'ahuma bersama keduanya dua orang tua, fi kulli waqtin, dalam setiap waktu. Dalam keadaan apapun tetap beradab bersama dua orang tua. Fala tastadbirahuma wala tad'uwahuma biismihima. Fala tastadbira, maka janganlah engkau membelakangi keduanya. Jangan kasih punggung ke orang tua. Wala tad'uwahuma, jangan engkau memanggil keduanya biismihima, dengan nama keduanya. Enggak boleh manggil orang tua dengan menyebut nama, tapi ayah, abi. Wala tadhaka bihadratihima, dan janganlah engkau tertawa bihadratihima, di hadapan keduanya. Tertawa terbahak-bahak enggak jelas. Senyum bolehlah. Wala tadhaka bihadratihima fi ghairi mawdi'id dhahiki, janganlah engkau tertawa di dekat keduanya, fi ghairi, pada bukan mawdi'id dhahiki, pada bukan tempat tertawa. Au bi sautin syadidin, atau dengan suara yang keras. Dilarang tertawa pada bukan kondisi tertawa, bukan kondisi lucu, atau dilarang tertawa dengan suara yang besar. Wala tandura ilaihima bi'ainin haddah, janganlah engkau melihat kepada keduanya dua orang tuamu bi'ainin haddah, dengan pandangan yang tajam seperti memandang musuh. Wala takdziba alaihima, dan janganlah engkau berdusta terhadap keduanya. Au tashtimahuma, janganlah engkau mencela keduanya. Au tatakallama ma'ahuma bikalamin kabeh, atau janganlah engkau berbicara bersama keduanya dengan kalamin kabeh, dengan kalam yang jorok, yang jelek. Au tarfa'a sautaka fawqa sautihima, atau janganlah engkau mengangkat akan suaramu, meninggikan suaramu, fawqa sautihima, di atas suara keduanya. Qala Allah Ta'ala, berkatalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, telah memutuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bahwa la ta'budu, janganlah engkau menyembah illa iyyahu, kecuali cuma Allah. Wabil walidaini ihsana, dan terhadap dua orang tua ihsana, berbuat baiklah. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma, imma, bila, yablughanna, sampailah, indaka, di sisimu, al kibara, akan masa tua, ahaduhuma, oleh salah satu keduanya, au kilahuma, atau oleh setiap keduanya, fala takul lahuma uffin, maka janganlah engkau berkata bagi keduanya uff, atadajjaru, uff isim fi'il mudhari', atajatu, aku bosan kepadamu ayah, enggak boleh. Wala tanharhuma, janganlah engkau menghardik keduanya. Wa qul lahuma qaulan karima, dan katakan olehmu bagi keduanya qaulan karima, ucapan yang mulia. Wahfidh lahuma janahaz dzulli, rendahkan olehmu bagi keduanya janahaz dzulli, akan sayap kerendahan, minar rahmah, karena kasih sayang. Maksudnya ini anjuran supaya kita tawadhu terhadap orang tua, merendahkan diri. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, katakan olehmu selalu dalam doamu, rabbirhamhuma, ya Allah, sayangi olehmu akan keduanya dua orang tuaku, kama rabbayani, sebagaimana keduanya telah mendidikku, saghiran, pada waktu kecil. Masya Allah. Baru poin ketiga. Poin keempat, ihris daiman ala ridha walidaika, berusaha olehmu daiman selama-lama ala ridha walidaika, untuk mendapatkan ridha dua orang tuamu. Usahakan mendapatkan ridha dua orang tua. Bagaimana caranya?
bi an tajtahida fi mutala'ati durusika, dengan bahwa engkau bersungguh-sungguh, ini ceritanya anak kecil nih. Bi an tajtahida ibtidaiyah, dengan bahwa engkau bersungguh-sungguh fi mutala'ati durusika, dalam mengulang pelajaranmu, biar orang tuamu sayang, jangan sibuk megang HP ente. Wa tazhaba kulla yaumin ilal madrasah, dan bahwa engkau pergi setiap hari ilal madrasah, ke sekolah, jangan bolos, jangan ada yang enggak masuk sekolah. Wa tuhafidhu ala kutubika, bahwa engkau menjaga terhadap kitab-kitabmu, buku-bukumu, wa malabisika, dan pakaian-pakaianmu, jaga semuanya biar rapi, ya Allah. Wa jami'a adawatika, sekalian alat-alat sekolahmu jaga, jangan sebentar-bentar hilang. Kalau hilang orang tua pegel beli mulu, masya Allah. Wa turaddibaha fi mawadhi'iha, dan engkau menaruhnya, wa turaddibaha, engkau menaruh akannya alat-alatmu, fi mawadhi'aha, pada tempat-tempatnya, jangan sembarangan bertebaran di lantai. Taruh. Wala tughayyira aw tudayyi'a syai'an minha, janganlah engkau merubah, merusak, aw tudayyi'a, atau engkau menghilangkan, syai'an minha, akan sesuatu darinya alat-alat tadi. Jangan bentar-bentar hilang pulpen, bentar-bentar hilang penghapus, hilang jangkar, segala macam. Ya Allah, tiap hari beli pulpen, tiap hari beli buku, disobek-sobek. Masya Allah. Wa ta'mala fil manzili wa kharijihi, dan engkau bekerja, beramal, fil manzili, di dalam rumah, wa kharijihi, dan di luarnya rumah. Apa yang kau amalkan? Kulla syai'in yufarrihuhuma, akan segala sesuatu yang membuat senang ia akan keduanya dua orang tua. Lakukan apapun, baik di rumah, di luar rumah, ketika dimanapun, lakukan hal-hal yang membuat orang tua kita senang. Jangan hal-hal yang membuat orang tua kita sebel. Wala tu'ziya ahadan min ikhwatika wa akhwatika, dan janganlah engkau menyakiti akan seorang pun dari kakak-kakak adikmu, wa abang-abang adikmu, wa akhwatika, dan kakak-kakak adikmu. Jangan engkau menyakiti akan seorang pun dari saudara laki-lakimu atau saudara perempuanmu. Awil akhdam, atau kalau ada pembantu jangan disakiti. Wala tatakhasama ma'a abna'i jiranika, dan janganlah engkau bermusuhan bersama anak-anak tetanggamu. Au zumalaika fil madrasah, atau bersama teman-temanmu di sekolah, jangan berantem. Kalau bisa melakukan itu, orang tua akan senang. Masih ada poin lagi. Poin kelima. Idza talabta min walidaika syai'an, apabila engkau meminta dari dua orang tuamu syai'an, akan sesuatu, fala tatlubhu amaman nas, maka janganlah engkau meminta akannya di depan manusia. Nah, kalau minta duit sama ayah, jangan minta duit depan orang. Ntar pas ayah enggak ada duit, ayah malu. Wa idza lam yu'tiyaka matlubaka faskut, dan apabila tidak memberikan oleh keduanya kepadamu matlubaka, akan permintaanmu, faskut, maka diamlah. Ketika meminta kepada ayah, orang tua enggak diberikan, jangan protes, malah tidur guling-guling di lantai. Diam katanya. Li'annahum a'rafu bimasalihika, karena keduanya dua orang tua itu lebih tahu dengan kemaslahatanmu. Dia tahu yang terbaik. Minta duit depan orang, selalu beli mobil remote. Padahal enggak punya duit, gimana mau beli remote? Nangis-nangis. Ada duit buat beli beras, malah beli mobil remote. Kacau lah. Gitu, Jang. Ya. Li'annahuma, karena keduanya itu a'rafu, itu dia lebih tahu, orang tua lebih tahu bimasalihika, dengan kemaslahatanmu. Wahdar an taghdaba fatuhamhima au tu'abbisa wajhaka. Wahdar, maka waspadai olehmu, an taghdaba, bahwa engkau marah. Waspadai, jangan sampai engkau marah. Fatuhamhima, maka engkau jadi jelek banget. Fatuham, maka engkau manyun. Fatuhamhima, maka engkau manyunkan. Autu bisa, atau engkau bermuka masam, atau engkau masamkan wajhaka, akan wajahmu. Jangan sampai bermuka masam depan orang tua. Wa iza jalasta amamahuma fahsin hay'ata julusika, apabila engkau duduk di depan keduanya dua orang tua, fahsin, maka baguskan olehmu hay'ata julusika, akan cara dudukmu. Cara duduk itu harus yang bagus. Wala tadha' rijlan ala rijlin, jangan engkau meletakkan kaki di atas kaki begini. Enggak boleh duduk begini di atas orang tua, ini duduk orang sombong. Meletakkan kaki di atas kaki, enggak boleh. Wala tajlis wa huma qa'imani, jangan engkau duduk padahal keduanya itu berdiri. Keduanya berdiri, engkau duduk. Wah, engkau berdiri. Wala tamshi wa huma wara'aka, janganlah engkau berjalan padahal keduanya itu di belakangmu. Nah, kalau bersama orang tua, berjalan di belakang orang tua atau di samping. Wa idza da'aka ahaduhuma fasri' ila ijabatih,
Bila memanggil akan kamu oleh salah satu keduanya, fa asri, maka cepatlah kamu ila ijabatih kepada menjawab panggilannya. Jangan pura-pura enggak dengar, sibuk main HP. Wala tatabata au tatasomam, janganlah engkau berlambat-lambat. Au tatasomam, atau engkau pura-pura tuli. Tatasomam pura-pura tuli, pura-pura enggak dengar kalau dipanggil. Au tas'am min takrarid da'wah, atau engkau bosan dari berulang-ulangnya panggilan. Waduh, bentar-bentar dipanggil. Nggak boleh. Dulu waktu anak kecil, orang tua nggak pernah protes. Tiap malam tidur, pipis segala macam, orang tua langsung bangun. Nangis, minta ini, minta itu, kasih semua. Pasti panggil orang tua, pura-pura nggak dengar. Kan kurang baja itu namanya. Kurang pupuk. Yang tadi belum. Dengarin nih. Wahzar ghayatal hadri, maka waspadai olehmu akan sebenar-benar waspada. Anta subba aba ahadin au ummahu, akan bahwa engkau mencela akan bapak seseorang atau akan ibunya. Waspadai, jangan sampai kita pernah mencela bapak seseorang atau ibu orang lain. Kenapa? Kalau kita mencela ibu orang lain, li'alla yasubba walidaika, supaya bahwa tidak mencela ia akan dua orang tuamu. Fatakuna anta sababa fi dzalik, maka adalah engkau itu menjadi sebab pada demikian. Bila kita mencela bapak orang lain mencela bapak kita, disebabkan karena kita, berarti kita yang mencela orang tua itu sama. Kita nggak pernah mencela orang tua kita, tapi kita mencela orang tua orang lain. Gara-gara kita mencela orang tua lain, orang lain itu mencela orang tua kita. Itu sama aja kita mencela orang tua kita, dosa. Makanya hati. Fafil hadis, dalam satu hadis, minal kabairi syatmur rajuli walidayhi, sebahagian dari dosa besar itu mencela seorang laki-laki akan dua orang tuanya. Itu dosa besar ketika seseorang mencela dua orang tuanya. Qalu ya Rasulullah, berkata oleh mereka, ya Rasulullah, wahal yashtimur rajulu walidayhi, apakah mungkin mencela oleh seorang laki-laki akan dua orang tuanya? Jadi sahabat yang mendengar ucapan Nabi ini juga heran. Emang ada ya Rasulullah seorang laki-laki atau seorang anak mencela orang tuanya? Qala na'am, berkata ya Rasul, benar ada. Tapi begini caranya. Ya subu abar rajul, mencela ia akan bapak orang lain. Faya subu abahu, maka mencela ia akan bapaknya. Dia mencela bapak seseorang misalkan. Orang itu membalas mencela bapaknya. Fayasubbu ummahu, fayasubbu ummahu, mencela ia akan ibunya orang lain. Fayasubbu, maka mencela ianya orang lain akan ibunya. Sama dengan dia yang mencela ibunya, karena dia penyebabnya. Itu. Ini masih kecil nih. Oh, ke-6 nih. Simak dik, ini ke-6 udah gede nih anak. Idza kabirta, apabila engkau telah besar, wabtada'ta tashtagilu, dan engkau memulai bekerja. Adik udah gede, adik udah bekerja. Ya kan? Udah jadi juragan lontong misalkan. Fa'alaika bimusa'adati walidaika, maka wajib kepadamu untuk menolong, membantu dua orang tuamu. Wabdul fiha ghayat istita'atika, keluarkan olehmu fiha, dalamnya membantu orang tua, ghayata istita'atika, akan semaksimal kemampuanmu. Wa'tani bibirri ummika aksara min abika, dan bersungguh-sungguhlah kamu dengan berbuat baik kepada ibumu aksara, lebih banyak, min abika, daripada bapakmu. Ini boleh. Kalau kamu sudah gede bekerja, udah jadi juragan, ya kan? Keluarkan segala kemampuan untuk berbakti kepada dua orang tuamu, dan utamakan ibu dari ayah. Kalau kasih ke ayah 10.000, ke ibu 30.000. Kalau kasih ke ayah 100, ibu 300. Gitu. Ya kan? Ibu luar biasa, capek banget. Enggak apa-apa ibu. Ma, nasi. Ma, baju. Ma, di mana kolor? Mau sekolah. Masya Allah. Gitu. Li'annaha a'zamu syafaqatan, karena sesungguhnya ibu itu a'zamu syafaqatan, lebih besar cintanya. Wa asyaddu minhu ta'aban, dan lebih berat darinya ayah nisbah lelak fi tarbiyatika, dalam mendidikmu. Masya Allah. Ibu derajatmu 3 tingkat di atas ayah. Berat banget jadi ibu kan? Itulah makanya al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu.
Kalau kebalik gimana? Nah, Ayah kerja keras, ibu gimana tuh? kan maksudnya kerjanya beda-beda. Kalau ayah itu di belakang layar, ayah kerja pasar, ya kan, cari duit segala macam untuk membiayai anak, istri segala macam. Istri lelahnya di rumah nyuci, gosok, masak, jaga anak, anak bandel kan, segala macam. Masya Allah. Minta jajan. Wajah rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala. Datanglah seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala, berkata ianya laki-laki, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusni sahabati. Siapakah yang paling berhak dari manusia bihusni sahabati, dengan terbaik persahabatanku. Artinya begini, siapa orang yang paling berhak untuk aku perlakukan dengan baik ya Rasulullah? Qala, Nabi berkata, ummuka, ibumu. Qala, berkata ianya laki-laki, summaman, kemudian siapa lagi ya Rasul? Nabi menjawab, qala ummuka, ibumu. Qala summaman, laki-laki itu bertanya lagi, kemudian sesudah ibu siapa lagi ya Rasul? Ummuka, ibumu, 3 kali. Nabi mengulang-ulangnya. Summaman ya Rasulullah, kemudian siapa lagi ya Rasul? Qala, berkata ianya Rasul, abu baru bapak, berarti ibu 3 kali. Wa iza mata ahadul walidaini aw kilahuma fayajibu 'alal waladi ay yabirrahuma waddu bid-du'a wal istighfari was sadaqati anhuma. Apabila meninggallah oleh salah satu dua orang tua, aw kilahuma, meninggallah keduanya. Bila meninggal salah satu ayah ibu atau keduanya, fayajibu 'alal waladi, maka wajib kepada anak ay yabirrahuma, oleh bahwa berbakti ia kepada keduanya. Tetap harus berbakti kepada kedua orang tua walau orang tua udah meninggal. Cuma cara berbaktinya beda. Kalau orang tua udah meninggal, cara berbaktinya bid-du'ai, berdoa selalu, wal istighfari, mohon ampun kepada Allah terhadap dosa orang tua kita, was sadaqati anhuma, dan bersedekah untuk keduanya. Bikin masjid satu, ini atas nama orang tua. Sedekah beli lembu bawa ke anak yatim fakir miskin kan? Ini lembu sedekah orang tua saya yang udah meninggal. Begitu. Mengalir pahalanya ke orang tua, adem di sana. Oh, Kalau enggak kepanasan. berbahaya. Jadi ngontrak bisa enggak? Wa fil hadis, dalam satu hadis, sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bertanya oleh seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala, berkata ya laki-laki, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal baqiya alayya min birri abawayya syai'un abirruhuma bihi ba'da wafatihima? Adakah tersisa kepadaku daripada bakti mimbirri abawaya, daripada bakti bapak kedua orang tuaku? Hal baqiya, apakah tersisa di atasku daripada berbuat baik terhadap dua orang tuaku syai'un, oleh sesuatu, abirruhuma, yang aku berbuat baik kepada keduanya dengannya sesuatu, ba'da wafatihima, sesudah meninggal keduanya? Adakah sesuatu yang bisa aku lakukan ya Rasul untuk berbuat baik kepada dua orang tuaku yang orang tuaku udah meninggal? Qala, berkata ayahnya Nabi, na'am, ada. As-salatu alaihima, salat kepada keduanya. Salat bisa arti berdoa. Wal istighfaru lahuma, minta ampun terhadap keduanya. Wa infadu ahdihima, melaksanakan janji keduanya. Ada hal-hal yang kita tahu orang tua kita pengen melaksanakannya, tapi keburu meninggal, nggak sempat melaksanakannya kan? Kita laksanakan bisa. Wa ikramu sadiqihima, memuliakan teman keduanya. Kita muliakan teman ayah kita, teman ibu kita. Wasilaturrahmil lati la tusalu illa bihima, dan menyambung rahim allati, menyambung rahim, sambungan allati la tusalu, yang tidak bisa disambung illa bihima, kecuali dengan keduanya. Artinya tetap menjaga silaturahmi dengan saudara-saudara ayah dan ibu. 7. Iza kumta bibirri walidaika, apabila engkau telah melaksanakan dengan bakti kepada dua orang tuamu, nil taridhallahi ta'ala, niscaya engkau akan mendapatkan keridhaan Allah. Wa sawabahul azim, dan engkau mendapatkan akan pahalanya yang besar. Bila kita bisa melaksanakan hal-hal, bisa berbakti kepada orang tua, kita telah mendapatkan ridha Allah dan pahala yang banyak. Wa fil hadis, dalam satu hadis, ridallah fi ridal walidain, ridha Allah itu ada dalam ridha dua orang tua. Wa sakhatullah fi sakhatil walidain, kemarahan Allah itu dalam kemarahan dua orang tua. Wa fil hadisil akhar, dalam hadis yang lain, birrul walidaini afdalu minas salati was sadaqati was shaumi wal haji wal umrati wal jihadi fi sabilillah. Bermula berbuat baik kepada dua orang tua itu lebih utama daripada salat, daripada sedekah, daripada puasa, daripada haji, daripada umrah, dan daripada jihad di jalan Allah.
wa saufa yabirruka auladuka fil mustaqbal, dan selagi akan berbakti kepadamu oleh anak-anakmu fil mustaqbal, di masa depan, kama fil hadis, sebagaimana dalam hadis. Kalau kita berbuat baik kepada dua orang tua kita, maka ketika kita punya anak, nanti anak kita juga akan berbakti kepada kita. Pernah kan adik mendengar cerita meja piring kayu di pojok rumah dulu? Dia kakeknya suruh makan sendiri segala macam, ya kan? Akhirnya anaknya juga nanti memperlakukan ayahnya seperti itu, karena dia melihat ayahnya memperlakukan kakeknya begitu. Kita berbakti kepada orang tua kita, anak kita berbakti kepada kita. Kita jahat kepada orang tua kita, anak kita nanti juga jahat, karena anak kita contohin kita. Gitu. Dalam hadis, birru abaakum tabarrakum abnaukum. Berbuat baiklah kamu kepada bapak-bapakmu, niscaya berbuat baik kepada kamu oleh anak-anakmu. Itu. Berbuat baik kepada orang tua, maka anak kita akan berbuat baik kepada kita. Wa amma uququl walidaini famin akbariz dzunub. Adapun durhaka kepada dua orang tua itu itu sebahagian dari sebesar-besar dosa. Durhaka kepada orang tua dosa besar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akbarul kabairi al isyraku billah. Bermula sebesar-besar dari dosa besar itu menyekutukan Allah. Wa uququl walidaini, dan durhaka kepada dua orang tua. Wa qala aidan, berkata ayahnya Nabi pula, iyyakum wa uquqal walidaini, waspadai olehmu, tinggalkan olehmu akan durhaka kepada dua orang tua. Fa inna rihal jannah yujadu min masirati alfi amin, karena bahwa sungguh wangi sorga itu didapatkan dari perjalanan 1000 tahun. 1000 tahun sebelum kita sampai ke sorga sudah tercium wanginya. Tapi wallah la yajiduha akun, demi Allah tidak akan mendapatkan akannya wangi sorga oleh orang yang durhaka. Orang yang durhaka kepada orang tua nggak dapat wangi sorga saja, nggak dapat. Padahal 1000 tahun lagi baru nyampe ke sorga. Berarti menunjukkan dia nggak masuk sorga. Wala qati'ur rahim, dan tidak pula mendapatkan akannya wangi sorga oleh orang yang memutuskan tali silaturahmi. Wa qala aidan, berkata ianya Nabi pula, mal'unun man aqqa walidayh, terkutuklah orang-orang yang durhaka ia terhadap dua orang tuanya. Masya Allah. Rabbi ghfirli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. 8. Wa idza hasalat minka zallatun nahwa walidayka, apabila terjadilah dari dirimu oleh satu kesalahan, nahwa walidaika, terhadap dua orang tuamu, kita berbuat salah terhadap orang tua, fabadir bi talabil afwi minhuma, maka bersegeralah kamu bi talabil afwi, meminta maaf, minhuma, dari keduanya, mazala fi qaidil hayah, selama keduanya masih dalam hidup. Kita sempat berbuat salah, sempat membuat orang tua kita enggak ridha, segera minta maaf selagi mereka masih hidup. Jangan sampai keburu meninggal nggak sempat minta maaf, celaka hidup kita. Wa ahid nafsaka ala alla ta'uda ila misliha, dan berjanji olehmu terhadap dirimu ala alla ta'uda, kepada bahwa tidaklah engkau kembali ila misliha, kepada yang sepertinya. Berjanji dalam hati untuk tidak akan mengulanginya lagi. Fa inna uqubatal uquqi muajjalatun fid dunya, karena bahwa sungguh siksa durhaka itu muajjalah, disegerakan di dalam dunia. Orang yang durhaka kepada orang tuanya itu siksanya langsung nyata, nggak ditunda-tunda. Kan banyak kita dengar cerita kan, ada yang jadi batu kayak Malik Kundang, durhaka kepada orang tua kan, gitu. Ada yang jadi pari. Nah. Film. La siyama ba'da wafatil walidaini, lebih-lebih lagi sesudah wafat dua orang tua. Jadi siksa dosa terhadap dua orang tua, durhaka terhadap dua orang tua, itu siksanya disegerakan di dunia. Lebih-lebih bila orang tua kita sudah meninggal. Durhaka, kita nggak sempat minta maaf, orang tua kita meninggal, itu bisa bahaya, sengsara hidup kita. Wa fil hadis, dalam satu hadis, kullu dzunubi yuakhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah, semua dosa menunda oleh Allah darinya dosa, masya'a, akan apa yang dikehendakinya Allah, ila yaumil qiyamah, hingga hari kiamat. Semua dosa siksanya Allah tunda, hari kiamat nanti baru Allah berikan hukuman. Illa uquqal walidaini, kecuali durhaka kepada dua orang tua.
Fa innallaha yu'ajjiluhu li sahibihi fil hayati qabla al-mamat. Sesungguhnya Allah itu menyegerakan dianya Allah akan siksa li sahibihi bagi pelakunya fil hayati qabla al-mamat dalam hidup sebelum mati. Orang yang durhaka kepada dua orang tua akan diberikan hukuman langsung di dunia juga di akhirat nanti. Makin Double. ngeri. Makin ngeri. Makanya Waja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yatlubul bai'ah. Datanglah oleh seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yatlubul bai'ah, memintanya laki-laki akan bai'ah alal hijrah, untuk hijrah. Seorang laki-laki datang kepada Nabi mau berbai'ah, berjanji setia kepada Nabi, pengen hijrah. Waqala, berkata ya Nabi, ma ji'tuka hatta abkaitu walidayya. Waqala, berkata yang laki-laki tadi, ma ji'tuka hatta abkaitu walidayya. Aku tidak datang kepadamu ya Rasul hingga aku membuat menangis dua orang tuaku. Aku datang ke sini pengen hijrah ya Rasul, tapi aku tidak datang ke sini hingga orang tuaku menangis. Faqala, berkata ya Nabi, irji' ilaihima, kembali kepada keduanya. Fadhikhuma kama abkaitahuma. Buatlah tersenyum keduanya. Buatlah tertawa keduanya sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis. Ayo, berbakti kepada orang tuamu biar dia bahagia dulu. Gitu kata Nabi, luar biasa. 9. La syai'a saru lil walidaini min ayyaraya waladahuma qurrata ainin barran muti'an adiban najiban. Masya Allah. La syai'a, tidak ada sesuatu asaru yang lebih membuat orang tua bahagia. Asaru lil walidaini, tidak ada sesuatu apapun asaru yang lebih menggembirakan lil walidaini bagi dua orang tua. Min ayyaraya, melainkan dari bahwa melihat oleh keduanya, waladahuma, anak keduanya, qurrata ainin, cahaya mata keduanya, baran, itu yang berbakti, ya, mutian lagi yang taat, adiban penuh adab, najiban lagi yang cerdas, baik dan pintar. Itu yang membuat orang tua paling senang, dia melihat anaknya qurrata ainin, menjadi penenang matanya, anaknya berbuat baik, anaknya taat kepada Allah dan Rasul, anaknya penuh adab, anaknya cerdas. Fajtahid an takuna kadzalik, maka bersungguh-sungguhlah kamu bahwa adalah engkau itu seperti itu. Berusaha supaya jadi anak yang baik, taat, soleh, dan rajin belajar. Watlub minhumad du'a hatta tablugha ghayata amalika. Minta olehmu dari kedua orang tua ad-du'a, akan doa. Jadi sering ngomong ke orang tua, ya Allah, ayah, doain ya. Doain adik biar soleh, biar sehat, biar bisa bangun subuh. Hatta tablugha, hingga engkau capai ghayata amalika, akan puncak cita-citamu. Ya kan? Selalu minta doa kepada ayah ibu, didoakan baik-baik supaya bisa tercapai segala cita-cita. Wa fil hadis, dalam satu hadis, doaul walidi liwaladihi ka doain nabi li ummatihi. Bermula doa seorang ayah, bermula doa orang tua terhadap anaknya itu seperti doa Nabi terhadap umatnya, makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini pelajaran ke-8 yang luar biasa sekali, hal-hal yang harus kita lakukan sebagai seorang anak terhadap dua orang tua sebagai wujud bakti kita. Nah, sampai di sini semoga bermanfaat adanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.